Ayo Riz, jangan grogi. Lanjut aja ke bagian target pasar. Target kita adalah kaum milenial yang peduli pada penampilan. Din, lihat, Risa goyang-goyang gitu berdirinya kayak mau tumbang. Teng, siap-siap ya. Perasaan aku nggak enak. Risa pucat banget, udah kayak mayat hidup. Risa, kamu nggak apa-apa. Suara kamu kecil. Tolong lebih semangat sedikit. Ini rapat penting. Untung belum luntur. Efek serum semalam memang gak main-main. Kinclong banget. Pagi Marisa, silau banget hari ini. Pakai kaca spion ya? Pagi Pak, Bapak bisa aja. Ini karena perawatan rutin kok, gak ada yang spesial. Marisa, itu kulit atau porselen? Kok bisa nggak ada pore-pore gitu? Iri aku. Kuncinya satu Mbak, disiplin. Skincare itu investasi, jadi harus mau keluar modal lebih. Risa, tunggu. Kamu pakai apa sih? Wajah kamu kelihatan glowing parah. Iya nih, aku yang di belakang kamu sampai minder. Rasanya kayak amplas kalau dibandingin sama kamu. Jangan gitu dong, kalian juga cantik. Aku memang butuh perjuangan aja buat sampai di titik ini. Tapi serius, Riz, itu serum yang kemarin kamu ceritain ya? Yang harganya mirip motor bekas. Iya, yang itu. Suara apa itu, Riz? Kamu belum sarapan ya? Oh, aku udah sarapan mewah tadi di rumah. Kenyang banget malah. Oh, kirain suara perut kamu. Yuk absen, nanti telat absen bisa kena potong gaji. Kan sekarang uangnya mending buat beli serum lagi. Riz, sumpah ya, aku dari tadi gagal fokus lihat dahi kamu. Itu pakai lampu LED di dalam atau gimana sih? Silau banget. Iya, kenyal banget. Kayak agar-agar. Kamu pakai serum yang botol ungu itu ya? Iya, Din. Perjuangannya berat, tapi lihat hasilnya kan. Kamu kalau mau cantik memang gak boleh pelit sama diri sendiri. Woi, ini ada bakwan sama tahu. Masih panas. Sikat Riz, mumpung belum rapat. Makasih, Teng. Tapi aku masih kenyang. Tadi pagi sarapan pancake sama buah di rumah. Masa sih? Perasaan badan kamu makin tipis aja tuh. Satu biji aja lah, cobain. Ini tahu isinya nendang loh. Riz, tangan kamu kenapa? Kok gemeteran? Lagi deg-degan mau ketemu bos ya? Efek kebanyakan kafein. Biasalah, saking semangatnya kerja. Kamu lagi nggak diet ekstrim kan? Muka kamu glowing sih, tapi kok pucatnya beda ya? Ngaco kamu, ini kan lagi tren tahu. Ya udah kalau nggak mau, aku balik ke meja dulu. Mau lanjutin bikin laporan. Aku juga. Riz, nanti bisikin ya link tokonya. Mau nabung dulu, siapa tahu tahun depan bisa beli. Tahan Risa, sebentar lagi gajian. Serum itu nggak bisa nunggu. Kalau kehabisan stok bisa gawat wajah kamu. Selamat sore kakak. Ya udah bagus banget nih. Pasti mau tambahan koleksi serum terbaru kita ya. Sore Mbak, iya aku mau lihat yang anti-aging night repair. Katanya bisa bikin wajah kenyal dalam semalam ya. Ini seri paling premium kita kak. Lihat teksturnya langsung menyerap. Kakak cocok banget pakai ini. Aura cantiknya langsung keluar. Wah, Mbak ini kulitnya bagus banget ya. Pakai produk ini juga. Iya Mbak, ini rahasianya. Bagus kok, beneran. Harganya 7 digit ya, sayang banget uangnya. Mending buat makan steak sebulan. Oh, cantik itu memang investasi kak. Kayak kakak ini pasti perawatannya nomor 1. Jadi ambil 1 botol kak. Iya, ambil 1 aja Mbak. Siap, mau pakai debit atau kredit kak? Debit aja Mbak. Berhasil, ini kak produknya. Terima kasih banyak ya udah mampir. Ditunggu kedatangannya lagi. Makasih Mbak. Hebat ya mbaknya, demi cantik nggak sayang duit. Akhirnya dapet juga, tapi kepala aku kok muter banget ya. Aduh, harus segera pulang.
Risa, kamu di dalam kan? Ini udah tanggal berapa? Iuran sampah sama uang air belum kamu bayar. Iya Bu, sebentar. Ini baru aja mau ganti baju. Alasan, itu bukan dipoles mulu sampai kinclong, tapi uang air 10.000 aja susah banget keluarnya. Maaf Bu, bukannya gak mau bayar, tapi kantorku lagi ada masalah sistem. Jadi gaji bulan ini agak telat Bu. Masalah sistem atau masalah belanja, itu botol-botol kalau dijual bisa buat bayar kos setahun kali ya. Ibu bisa aja, itu mah barang-barang lama semua. Isinya udah hampir habis, sayang kalau dibuang. Pokoknya besok sore harus ada ya uangnya. Kalau enggak ibu cabut itu colokan kipas angin kamu, biar tahu rasa kamu tidur kepanasan. Iya Bu, besok sore pasti aku usahain, janji deh. Hampir aja. Haus, tapi kalau beli galon sekarang, uang bos buat besok ke kantor kurang. Tidur aja lah, kalau tidur kan gak kerasa haus sama lapar. Sepi ya Bu Siti, enak banget baunya. Masak apa hari ini? Mbak Risa, ini cuma nasi uduk sisa tadi pagi. Sayang kalau nggak dimakan. Mbak Risa nggak makan siang sama yang lain. Enggak Bu, aku lagi program detoksifikasi ala artis Korea. Cuma boleh minum air putih sama makan buah sedikit. Destok apa Mbak? Itu mukanya kinclong tapi kok badannya kayak lidi. Sini Mbak, minta sedikit nasinya. Ibu bagi 2 kalau kamu mau. Gak usah Bu, makasih banyak. Aku beneran kenyang banget. Tadi pagi udah makan salad porsi besar di kosan. Anak muda zaman sekarang aneh-aneh aja. Itu kulit tangan Mbak juga kayaknya kering banget. Nggak sebanding sama wajah yang licin itu. Ini karena sering kena AC kantor Bu. Biasalah, kulit sensitif memang harus sering dipoles begini. Mbak Risa, itu tangannya gemeter loh pas pakai krim. Apa nggak makan nasi sedikit aja biar ada tenaga Mbak? Gak apa-apa Bu Siti, ini efek vitamin yang aku minum aja. Aku balik ke meja dulu ya, mau lanjut kerja. Ya udah kalau gitu jangan dipaksa loh Mbak. Cantik itu perlu, tapi hidup lebih perlu. Kenapa lorongnya jadi miring begini? Fokus Risa, fokus. Risa, kamu kenapa berhenti? Rapatnya 5 menit lagi, mau dimulai. Pak Bambang, Pak, ini saya cuma lagi baca ulang ringkasan laporannya sebentar, biar nanti nggak ada yang salah pas presentasi. Kamu kok pucat banget, Riz? Itu bedak kamu yang ketebalan atau kamu memang lagi sakit? Putihnya udah kayak tembok baru dicat. Masa sih Pak? Ini efek bedak baru saya aja Pak. Trennya memang persain look, jadi kelihatannya memang putih bersih begini. Saya sehat walafiat kok. Tapi mata kamu sayu banget. Kamu gak kurang tidur kan? Perusahaan lagi butuh ide-ide segar kamu buat strategi pemasaran. Jangan sampai kamu tumbang di tengah jalan. Aman Pak, saya tadi pagi sarapan sehat banget. Energi saya lagi penuh. Itu tangan kamu gemeter, Riz. Berkasnya keberatan. Sini, saya bantu bawa sebagian ke dalam. Nggak usah Pak, nggak usah. Ini ringan banget kok. Saya cuma agak grogi karena mau presentasi di depan direksi. Biasalah Pak, demam punggung sedikit. Kamu ada-ada aja, grogi boleh, tapi kesehatan tetap nomor 1. Ya udah, ayo masuk. Jangan sampai Pak Direktur menunggu kita. Nanti mood beliau jadi jelek. Baik Pak, saya tepat di belakang Bapak. Nah, ayo masuk. Semua udah duduk rapi di dalam. Kamu siap kan? Siap 100% Pak, mari.
Oke Risa, silahkan dimulai. Aku mau dengar strategi pemasaran apa yang bisa bikin penjualan kita naik 2 kali lipat bulan depan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi fokus utama kita adalah... Ayo Riz, jangan grogi. Lanjut aja ke bagian target pasar. Target kita adalah kaum milenial yang peduli pada penampilan. Din, lihat, Risa goyang-goyang gitu berdirinya kayak mau tumbang. Teng, siap-siap ya. Perasaan aku nggak enak. Risa pucat banget, udah kayak mayat hidup. Risa, kamu nggak apa-apa. Suara kamu kecil. Tolong lebih semangat sedikit. Ini rapat penting. Maaf Pak. Jadi intinya adalah Riz, pegangan meja, Riz. aku cuma gelap. Ya ampun, Risa pingsan. Awas, minggir semua. Kasih dia ruang buat nafas. Risa bangun, Riz. Jangan bercanda dong. Panggil ambulans sekarang, cepet. Kok bisa begini sih? Badan kamu enteng banget begini sih, Riz. Kayak nggak ada isinya. Pak Bambang, tolong panggilkan petugas medis di lobi. Aku bawa tasnya. Kita harus bawa dia ke rumah sakit sekarang. Aku bawa dia ke lift. Kalian cepat susul ke bawah. Pelan-pelan Mas. Oke, 1, 2, 3, naik. Mbak, tolong teman saya. Dia tiba-tiba ambruk pas lagi rapat tadi. Badannya dingin banget. Mas dan Mbak tenang dulu ya. Kita cek denyut nadinya. Tolong kasih ruang, jangan terlalu dekat. Ya ampun, Andin, hati-hati dong. Itu barang-barang Risa berantakan semua. Maaf Nil, aku kaget. Tapi tunggu. Ini apa? Apaan? Cepetan, itu ambulannya mau jalan. Ini sub belanja skincare semua. Lihat deh harganya Nil, 3 juta, 5 juta. Ini sub bulan ini semua. Ini juga ada kartu cicilan kosmetik. Banyak banget, Din. Dia beli serum mahal-mahal sebanyak ini pakai uang apa? Ada apa sih? Kenapa kalian malah bengong di situ? Ayo naik. Teng, lihat ini. Aku nemu ini di dasar tasnya. Ini obat penahan lapar sama vitamin murah kan? Dan lihat, cuma ada biskuit 1 keping. Jadi selama ini dia nggak makan cuma demi beli barang-barang ini. Pantas saja badannya enteng banget. Pas aku gendong, kayaknya cuma tulang dibalut kulit. Kamu bodoh banget, Riz. Kenapa nggak bilang kalau nggak punya uang buat makan? Kita kan bisa bagi. Mbak, Mas, ayo cepet naik. Kita harus berangkat sekarang ke unit gawat darurat. Udah, simpan dulu itu semua. Kita bahas nanti. Yang penting Risa selamat dulu. Ayo cepat. Aku duduk di samping Risa ya. Aku juga. Teng, kamu naik motor aja, susul dari belakang. Oke, kabari aku kalau ada apa-apa di jalan. Akhirnya sadar juga. Gimana Mbak Risa? Kepalanya masih berasa kayak diputar-putar nggak? Duh, Dok, aku di mana? Ini kenapa tanganku dipasang selang? Jangan bangun dulu, Mbak. Ini masih lemas banget badannya. Mbak di rumah sakit sekarang. Berapa lama aku pingsan, Suster? Aku ada rapat tadi. Pak Direktur pasti marah banget. Hah, lupakan dulu soal rapat Mbak. Mbak ini anemia parah, malnutrisi akut, ditambah asam lambungnya udah muka. Mbak ini nggak makan berapa hari. Aku cuma diet sedikit kok, Dok. Mau detox aja biar kulitnya bersih. Detox itu buang racun Mbak, bukan buang nyawa. Kalau Mbak terusin pola nggak makan, organ tubuh Mbak bisa mogok kerja permanen. Cantik itu butuh tenaga, bukan cuma polesan luar. Tadi teman-teman Mbak yang antar ke sini, mereka cemas banget loh. Sekarang istirahat dulu ya. Cairannya harus habis 1 botol ini, baru boleh banyak gerak. Teman-teman aku masih di sini, Sus. Masih di luar, lagi urus administrasi sama makan sebentar. Nanti mereka ke sini lagi, saya tinggal dulu ya Mbak.
akhirnya bangun juga kamu. Gimana? Masih kerasa melayang nggak kepalanya? Sedikit, makasih ya kalian udah mau nungguin aku. Maaf kalau bikin kacau rapatnya. Aduh Riz, lupakan soal rapat. Kita itu hampir jantungan lihat kamu ambruk kayak di pohon tumbang. Itu si Ating sampai gemeteran kakinya pas gendong kamu. Bukan gemeteran karena takut Nil, tapi gemeter karena kaget. Ini anak badannya kayak kapas, ringan banget. Nih, aku bawain bubur ayam buatan ibuku, masih panas. Ayo makan. Jangan bilang mau diet lagi, Riz. Kita udah tahu semuanya. Tadi tas kamu jatuh di parkiran. Semua struk skincare sama obat penahan lapar itu kelihatan semua. Kalian udah lihat semuanya ya? Udah, makanya jangan bohong lagi. Kamu itu cantik banget Riz. Mau pakai serum harga jutaan atau cuma cuci muka pakai air keran juga, kamu udah manis. Kenapa harus sampai nyiksa diri begini? Betul itu, apa gunanya muka glowing kalau lambung kamu teriak-teriak minta tolong? Nih, buka mulutnya. Enak banget, Teng. Maafin aku. Aku cuma gak mau kelihatan kusem di depan kalian. Aku takut gak dianggap cantik lagi kalau wajah aku biasa aja. Kamu itu sahabat kita, bukan pajangan etalase mall. Kita sayang kamu karena kamu itu Risa, bukan karena kulit porselen kamu itu. Nah, dengerin itu, udah ya, sedih-sedihnya stop dulu, habisin bubur ini. Terus besok kalau udah keluar dari sini, kita semua makan acara mas depan kantor. Aku yang traktir, sekarang kamu istirahat lagi. Habis makan ini harus tidur. Besok pagi aku jemput kamu buat pulang ke kosan. Beneran deh, sambal ijo di sini juara. Kenapa aku baru tahu sekarang ya? Kan udah aku bilang dari dulu, Riz, renang di sini itu bisa bikin lupa cicilan motor. Dulu aja kamu yang sosokan diet udara. Iya nih, lihat tuh si Risa. Sekarang kalau senyum matanya ikut kelihatan. Habisin ya, jangan ada satu butir nasi pun yang tersisa. Ingat, perjuangan kita pas kamu pingsan kemarin. Capek tahu dorong tandu. Iya, ini dihabisin kok. Sumpah, aku kalau inget kemarin rasanya mau getok kepala sendiri. Kok bisa-bisanya aku sebodoh itu? Ini kerupuknya Mbak Risa, makin cantik aja sekarang. Seger gitu liatnya, nggak pucet. Makasih Bu, rahasianya cuma satu Bu, rajin makan nasi remes Ibu. Nah, sekarang tanya udah gak gemeteran lagi kan? Udah kuat angkat beban rendang. Jangankan rendang, angkat kamu juga aku kuat sekarang, Teng. Itu dompet kamu kok kelihatan tebel banget sekarang Riz. Habis dapat warisan ya? Ini uang yang harusnya buat beli serum impor 1 juta itu. Karena aku nggak beli lagi, uangnya jadi utuh. Bisa buat makan enak, bisa buat ditabung juga. Bagus kalau kamu udah tobat, skincare itu secukupnya aja. Tunggu, kali ini biar aku yang bayar semuanya. Anggap aja ini syukuran karena aku udah nggak jadi vampir di kantor lagi. Wah, kalau ditraktir begini sih aku siap makan di sini setiap hari. Ayo cepet bayar, terus kita jalan santai ke kantor. Permisi Mbak, maaf mengganggu waktunya sebentar. Mbak ini Mbak Risa dari bagian pemasaran ya? Iya benar, aku Risa. Kamu anak baru yang di divisi keuangan itu ya? Iya Mbak, aku sering banget dengar soal Mbak Risa. Ternyata aslinya jauh lebih seger. Kulit Mbak sehat banget, padahal nggak pakai makeup tebel ya. Makasih ya, dulu aku nggak begini. Dulu aku hobi topengan, pakai bedak tebal sama serum jutaan rupiah. Tapi sekarang aku lebih milih yang alami aja. Boleh bagi tipnya nggak Mbak? Aku baru kerja sebulan di sini aja, rasanya udah kusem banget Mbak. Mbak pakai merek skincare apa? Mereknya cuma satu, yaitu sayangi dirimu sendiri. Serius, tips paling ampuh itu bukan soal apa yang kamu oles di muka, tapi apa yang kamu kasih buat badan kamu. Maksudnya gimana Mbak? Harus minum vitamin mahal ya? Bukan, maksud aku jangan pernah nahan lapar cuma demi gengsi atau penampilan. Kalau perut kamu bahagia, wajah kamu bakal bersinar dengan sendirinya tanpa perlu disiksa. Dalam banget ya Mbak maknanya. Aku kira harus beli serum yang harganya 1 kali gaji. Makasih banyak Mbak Risa. Yuk balik ke dalam, jam istirahat udah mau habis.